Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Muzen, ketemu lagi sama saya Dian Sida, dosen Stikes Muhammadiyah Cirebon. Kali ini apa nih yang akan kita bahas di podcast Sudut Kampus? Nah, tentunya akan sangat berharga sekali, terutama untuk mahasiswa bidang, ibu-ibu bidang yang bingung nih tentang kelanjutan studi kebidanan itu bagaimana sih? Terus kedepannya studi kebidanan itu akan seperti apa sih? Banyak sekali ya rumor yang beredar di luar sana yang memang agak kurang sedap gitu ya didengar tentang kebidanan karena memang hanya dilihat dari satu sisi saja gitu. Nah, untuk menjawab kebingungan-kebingungan tersebut, selentingan-selentingan tersebut, nah di sini Stikes Muhammadiyah Cirebon menghadirkan dua narasumber yang akan menjawab semua kebingungan mahasiswa bidang, terutama ibu-ibu bidang nih. Begitu, yang pertama ada narasumber Ibu Hajah Nur Hasanah SSTMK selaku Kaprodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidang Stikes Muhammadiyah Cirebon. Kemudian narasumber yang kedua ada Ibu Nunung Nurjana SSTMK Bidang. Beliau ini sebagai dosen juga sebagai direktur klinik rawat inap yang ada di Kabupaten Cirebon. Nah, beliau-beliau ini yang akan memberikan hasanah yang akan yang memberikan insight-nya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan tanpa mendapatkan jawaban yang tepat seperti itu. Nah, untuk narasumber yang pertama kita panggilkan Ibu Hajah Nur Hasanah SSTMK. Silakan Bu. Apa sih kes? Assalamualaikum. Oh, terharu banget ya di sini. Duduk ya. Ini menghalangi ya, ini menghalangi. Oke, ini teman-teman semua, Ibu Nur Hasanah SSTMK selaku Kaprodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidang Stikes Muhammadiyah Cirebon. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu Diani Magazida. Oke, ini silahkan Ibu perkenalkan Ibu Nur Hasanah ini sebagai Kaprodi itu dari kapan? Terus partnernya siapa? Panjang ya ceritanya. Oh, panjang. Ini dinyalain. Udah nyala itu. Oh, emang ini segede ini suaranya. Tes. Oke, jadi perjalanan menjadi dosen yang mungkin ya sampai di titik ini. Sebetulnya panjang sekali ceritanya ya. Mungkin berasal dari vokasi dulu, pendidikan vokasi sampai ke jenjang akademisi yang sekarang ada. Jadi saya di sini di Stikes Muhammadiyah Cirebon itu bergabung dari tahun 2013. Ya, sebelumnya saya di Stikes Muhammadiyah, tapi di wilayah yang lain, jadi sesama Muhammadiyah. Gitu. Nah, setelah sampai di Stikes Muhammadiyah Cirebon, saya berada di Lembaga Penjaminan Mutu. Pada saat itu menjadi ketua Lembaga Penjaminan Mutu. Langsung jadi ketua bulan ya, mungkin mukanya bermutu. Itu tidak lain karena mungkin kualitas yang Ibu punya ya. Nggak tahu ya kalau itu ya. Mungkin karena nggak ada yang mau di situ juga. Jadi kerjanya dia menjaga mutu dari berbagai macam aspek yang ada di atmosfer kampus. Nah, kemudian setelah itu beralih ke menjadi wakil direktur 1 bidang akademik. Waktu itu masih aktif, betul. Jadi masih akademi kebidanan ya waktu itu ya. Kemudian 2015, setelah 2016, 2017 saya mulai ada di ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi saya menduduki di ketua LPPM. Saat itu hanya berapa ya, 2 tahun ya. 2 tahun, kemudian dilanjut ke pendidikan profesi yang pada saat itu 2018 kita ajukan. Kita itu perubahan bentuk dari akademik ke sekolah tinggi itu tahun 2017.
Kemudian 2018 kita sudah siap untuk pengajuan profesi dan S1 kebidanan, yang waktu itu masih moratorium ya. Kemudian pada saat sudah dibuka kita langsung, karena semua bahan sudah siap gitu. Karena kita sudah mendapatkan masukan-masukan dari Majelis Fikih Muhammadiyah bahwa akan ada nih, ini proyeksi kebidanan itu akan besar di mulai tahun 2019, karena akan ada dibuka pendidikan S1 dan profesi bidan, di mana profesi itu merupakan pendidikan vokasi tertinggi. Maka dari tahun 2017-2018 kita sudah menyiapkan apapun yang menjadi persyaratan untuk membuka program studi tersebut. Nah, salah satunya adalah SBM, kurikulum, dan yang lain sebagainya, ya, terutama di CI kalau untuk yang profesi. Nah, itu Bu, untuk perbedaan mendasar nih dari pendidikan vokasi dan akademisi yang ada di Sinkes Muhammadiyah Cirebon ini apa gitu? Iya, jadi memang kalau untuk pendidikan bidan itu semakin dari tahun ke tahun itu berkembang terus ya. Mungkin ibu-ibu atau pemirsa yang menyaksikan gitu, ada yang lulusan dari D1, ada yang lulusan dari SPK dulu ya. Mungkin ibu-ibu kita ya zaman dulu senior ya, betul. D1. Iya, dari SPK dulu, kemudian ke D1, ke D3, ada lagi D4 waktu itu ya, 2007 ya, 2007-2008 itu dibuka D4. D4 juga karena itu bersifat mendadak, mungkin sesuai dengan kebutuhan, membutuhkan dosen bidan, karena bidan D3 tidak diajar oleh lulusan D3 lagi, sedangkan pendidikan D3 itu sudah ada, sehingga membutuhkan satu tingkat di atasnya. Makanya waktu itu muncullah D4 kebidanan pendidik ya. Padahal kalau D4 berarti kan dia vokasi masuknya, diplomat 4, tapi jalurnya jalur pendidik gitu. Nah, memang ini juga dirasa sangat unik ya, D4 pendidik itu. Kemudian muncul lagi D4 klinik. Habis itu kita masih berkembang terus, jadilah ini ada S1 kebidanan dan profesi bidan. Adapun perbedaannya sudah jelas di sini. Kalau misalkan D3 itu masuk ke jenjang vokasi. Betul. D3 ini masih jenjangnya vokasi. Jadi vokasi itu dari mulai D1 ya, D2, D3 ya, D4 juga ada yang klinik masuknya ke jenjang vokasi karena masih diploma. Termasuk yang pendidik juga itu, Bu. Ya, jadi kalau misalkan dia setara, tapi setara dengan sarjana, ya, sarjana terapan masuknya. Tapi untuk D3 sendiri, karena kewenangan itu dia hanya satu kompetensi, hanya care provider, sehingga dia hanya memberikan asuhan saja. Nah, jadi itu maksud dari care provider itu kita pemberi layanan, betul. Tidak bisa memberikan pendidikan gitu ya, Bu. Iya, jadi pedagogiknya sangat sedikit, walaupun memang ada pembelajaran minimal seperti mengajarkan ibu ya cara untuk menjaga kesehatan reproduksinya, mengajarkan ibu untuk meneran, mengajarkan ibu untuk masase, untuk senam hamil dan lain sebagainya, itu termasuk kepada care provider. Nah, nanti jenjangnya kalau misalkan mau ke akademisi ya, Bu Diani ya. Akademisi kita lebih ke jenjang sarjana. Sarjana ini dia jenjang akademisi itu untuk ke area-area pendidikan ya, pendidikan sarjana, sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Pendidikan sarjana ini harus dilanjutkan ke pendidikan profesi. Itu karena dirasa dulu D3 kebidanan itu pembelajarannya padat sekali. Bidan itu harus semuanya bisa dengan kurun waktu hanya 3 tahun. Itu harus bisa semuanya, itu 5 kompetensi harus ada di D3 dulu. Nah, bidan itu harus bisa sampai mengelola satu komunitas dan lain sebagainya. Ternyata dirasakan tahun 2005 penelitiannya sampai 2007 itu penelitian di komunitas, banyak sekali keluhan-keluhan dari layanan kebidanan yang dirasakan masih belum mencapai target, sehingga memerlukan pengembangan pendidikan gitu ya. Sehingga di sini ada perpisahan pengelolaan dari pendidikan vokasi dikelola ke pendidikan sarjana atau akademisi yang disiapkan untuk pendidikan profesi gitu.
Oh ya, jadi ternyata meskipun ranah akademisi, tapi kalau misalnya dia masih ingin melakukan pelayanan, harus lanjut lagi ke vokasi yang paling tinggi, yaitu profesi, begitu ya. Betul. Nah, itu perbedaannya tuh Bu, dari D4 sama S1 ke profesi itu bagaimana alurnya? Iya. Jadi memang di sini memang Kementerian Kebudayaan itu mempunyai apa namanya ranah ya atau kerangka alur pendidikan bidan. Di situ memang ada beberapa kita bisa lihat ya, ada di SBMPTN ada di aturan-aturan ya di Kemendikbud untuk aturan jenjang pendidikan khususnya bidan. Jadi kalau untuk D4 itu memang setara dengan sarjana. Lulusannya juga di ijazahnya tertera di sana tertuang sarjana terapan. Ya, jadi memang setara dengan sarjana di bidang akademik atau S1 gitu. Nah, kalau misalkan dari D4 ke lanjut mau ke profesi, itu sebetulnya bisa saja, Bu Diani, bisa saja dengan adanya beberapa penyetaraan mata kuliah, karena memang mata kuliahnya ada yang tidak diajarkan di D4 ya gitu. Ada penyetaraan-penyetaraan. Dengan penyetaraan mata kuliah S1. S1. Jadi memang lahirnya itu harus dari S1 gitu ya. Dari D4 bisa, tapi tadi ada penyetaraan dulu, kemudian lanjut ke profesi. Oke. Kemudian untuk lamanya pendidikan, Ibu kan untuk ibu-ibu nih ya, berhubungan dengan kerjaan, perizinan dan sebagainya. Nah, untuk lamanya pendidikan itu dari D3 ke S1 atau S1 ke profesi, nah itu dibutuhkan berapa lama jika dari dua jalur yang berbeda itu, Bu? Iya. Jadi sekarang untuk lama pendidikan itu memang diatur oleh peraturan ya dari Kemendikbud. Namun ada beberapa kebijakan di setiap institusi. Jadi lebih kepada pemenuhan SKS ya sekarang. Kalau misalkan memang jumlah SKS kita 30, kita untuk profesi 36 SKS. 36 SKS kita bisa tempuh selama 2 semester. Jadi dari D4 atau nanti dari D4 itu ada penyetaraan dulu ke setara dengan jenjang S1 ya, matrikulasi atau bisa disebut seperti itu. Nanti dilanjutkan di tahap profesi selama 2 semester, karena kita di profesi itu hanya 36 SKS. Nah, untuk dari jalur D3, kalau misalkan ada ibu-ibu atau rekan atau ibu kita gitu atau kerabat kita yang ingin melanjutkan kuliah dari D3 ke S1 ya, tentunya di sini memang ada beberapa juga penyesuaian-penyesuaian yang dinamakan konversi ya. Konversi betul. Jadi kita nanti untuk jalur D3 ke S1 itu kita menggunakan kelas rekognisi pembelajaran lampau, Bu. Jadi kita memang ada program itu dan kita memang secara status kita sudah layak ya. Kita sudah disiarkan. Iya, disiarkan. Kita sudah layak untuk melaksanakan program rekognisi pembelajaran lampau ini. Kita juga alhamdulillah sudah meluluskan yang reguler. Sehingga salah satu syarat kelayakan adalah betul sudah meluluskan kelas reguler yang dari 0 tahun, yang dari SMA sampai ke 8 semester lulus, kemudian baru mendapatkan status layak itu gitu ya. Gitu ya. Jadi memang cukup sulit ya untuk membuka pendidikan bidan yang seperti ini itu. Ya cukup membutuhkan perjuangan ya. Banyak aspek ya gitu. Alhamdulillah banyak yang sudah bekerja juga, Bu Diani, itu lulusannya dan dari SMA itu, yang dari SMA ada yang melanjutkan ke jenjang profesi, ada yang bekerja. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini Bu, untuk matrikulasi dan penyetaraan itu, nah kalau dari D3 ke S1 itu butuh berapa lama dan berapa SKS? Nah, kalau dari D4 kan tetap ya butuh penyetaraan juga gitu ke S1. Nah, itu berapa SKS dan apa bedanya? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk dari D3 ke S1 kita ada konversi nilai namanya. Konversi RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau. Nanti kita akan ada di situ, kita membentuk tim khusus. Tim khusus itu dia bergandengan dengan tim Sipenmaru.
Jadi tim Sipenmaru tapi khusus untuk menangani ibu-ibu yang RPL ini, kelas RPN. Yang pertama adalah tentu saja administrasi dulu, kemudian juga nanti proses matrikulasi dilihat dari konversi nilai dulu, ya konversi nilai apakah nilai dari SKSD 3-nya yang masuk ke semester 1 sampai semester 6 dapat kita akui. Ya, kalau misalkan ada beberapa yang belum kita akui, otomatis matrikulasinya berbeda dengan teman-temannya. Oke. Kalau untuk jumlah dan berapa lama matrikulasi di sini kita kurang lebih sebelum pembelajaran S1 itu dimulai, kita sudah ada pembelajaran SKS. Berdasarkan dari peninjauan kurikulum tahun 2022 kemarin, jadi kita itu ada beberapa peninjauan kurikulum, Bu Dian. Yang paling baru adalah 2022 itu pasca reakreditasi. Jadi kita juga udah 2 kali akreditasi. Akreditasi minimal waktu perizinan dan reakreditasi untuk yang angkatan 1. Jadi ya dengan status baik. Gitu. Nah, untuk matrikulasi berdasarkan dari peninjauan kurikulum yang paling akhir adalah kita sebanyak 8 SKS. Ya, jadi ini untuk mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Oh iya. 8 SKS di luar itu karena tidak semua yang lulusan D3-nya adalah dari D3 Muhammadiyah. Jadi itu salah satu keunggulan kita juga ya, iya, matrikulasinya menambahkan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Sebanyak 8 SKS. Oke, selanjutnya Ibu, ini untuk kurikulumnya nih dan mata kuliahnya D4 dengan S1, D3, D4, S1 masih berbeda ya? Berbeda. Nah, apa tuh yang membedakan? Yang membedakan adalah karena kita melihat kompetensinya berbeda antara D3 dengan S1 atau itu, maka ketajaman atau kedalaman daripada capaiannya juga pasti berbeda. Jadi teman-teman sekalian, misalkan di D3 itu ada asuhan kehamilan, di S1 juga ada asuhan kehamilan gitu. Tapi di D3 karena dia hanya care provider, jadi hanya pemberi asuhan saja, lingkupnya hanya sampai seperti itu. Walaupun nama mata kuliahnya sama. Tapi pada saat udah di jenjang sarjana, kita membutuhkan sampai 5 kompetensi. Yang pertama adalah care provider, dia pemberi asuhan. Yang kedua dia harus pengambilan keputusan, decision maker. Kemudian yang ketiga dia harus mampu communicator ya, sebagai komunikator gitu. Kemudian yang keempat dia harus menjadi community leader ya, karena dia diciptakan untuk nanti membuka klinik di profesi sehingga dia harus dapat mengelola satu wilayah sehingga harus ada community leader. Habis itu ada manajer. Jadi S1 kebidanan mempunyai kompetensi sebagai manajer. Sebagai manajer, berarti manajer itu pengelola ya? Pengelola yang akan menciptakan satu TPMB tersendiri, betul. Oke. Jadi kesimpulannya nih Bu, ternyata dari jenjang vokasi maupun akademisi itu kita bisa lanjut ke profesi ya? Bisa. Dengan penyetaraan dan matrikulasi? Iya, matrikulasi atau konversi nilai ya. Iya, beda Bu. Tapi prosesnya di Stikes Muhammadiyah Cirebon ini bagaimana? Stikes Muhammadiyah Cirebon, karena kita sudah memenuhi beberapa kualifikasi dari lulusan D3 ke S1, kita hanya ada 2 semester. Dari lulusan S1 ke profesi kita hanya 2 semester. Jadi kalau ibu sekalian lulusan D3 mau ke profesi hanya membutuhkan 4 semester atau 2 tahun. 2 tahun saja ya Bu ya. Ibu D3 nih yang mau kuliah profesi cukup ke Stikes Muhammadiyah Cirebon saja. Hanya membutuhkan waktu 2 tahun ya, kecuali exit exam untuk yang profesi ya. Karena harus lulus uji kompetensi. Oke, exit exam ya untuk ibu-ibu profesi. Insyaallah. Terima kasih Bu Nur Hasanah untuk penjelasan singkatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh Stimuzen semuanya. Ternyata untuk pendidikan vokasi akademis itu tidak seribet itu gitu. Apalagi kalau di Stikes Muhammadiyah yang sudah berstatus layak mengadakan pendidikan vokasi, profesi dan akademisi S1 kebidanan, itu insya Allah kita akan belajar di jalurnya seperti itu. Tepuk tangan untuk Ibu Nur Hasanah SSM. Terima kasih.
Terima kasih Bu Nur Haksana. Selanjutnya yaitu kita akan memanggil dosen Sikes Muhammadiyah Cirebon. Beliau ini selain sebagai dosen juga sebagai pengelola tadi yang disebutkan Bu Nur Haksana, pengelola klinik rawat inap di Kabupaten Cirebon. Ada Ibu Bidan Gunung Nurjanah SSTM di Waalaikumsalam. Sehat-sehat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Kayaknya di sini seru sekali. Apa Iya, tentang manajer-manajer seperti itu ya? iya Ibu Nunung. Ini tuh kita tuh kemarin itu kedengeran nggak? Kita tuh kemarin sempet melihat postingan yang cukup mencengangkan gitu Bu Nunung, bahwa ada beberapa yang kecewa untuk memilih prodi kebidanan. Oh gitu. Iya, jadi mungkin kalau yang saya tangkap sih dia kurang tahu peluang dan jenjang yang ditempuh gitu, sehingga pada akhirnya kedepannya itu menjadi abu-abu gitu untuk mereka. Nah, untuk Bu Nunung ini gak ada itu istilah abu-abu ya Bu ya. Hanya putih semua gitu ya. Clear semua Ibu Nunung ini. Dengan sangat baik ya. Iya, nah bagaimana nih Bu Nunung untuk meluruskan hal tersebut? Karena kan tentu saja Bu Nunung juga dimulai dari nol ya, nggak tiba-tiba menjadi direktur. Kayak SPBU dimulai dari nol, nggak tiba-tiba jadi direktur. Nah, ayo coba ceritakan sih Bu Nunung ya. Baik, ngomong-ngomong tentang permasalahan yang tadi Bu Diani sampaikan ya, pengalaman saya nih teman-teman. Saya kira-kira udah berapa tahun ya Bu Diani? Saya udah 17 tahun. Bu Diani. Masya Allah, 17 tahun. Teman-teman, saya sangat senang sekali ya dengan profesi bidan ya. Saat ini saya perlu cerita sedikit Bu Diani, boleh? Mangga, boleh. Dengan perjalanan dan perjalanan kita belum itu luar biasa. Teman-teman ini, Bu Diani tahu nggak sih tentang law of attraction? Tarik-menarik itu. Tarik menarik apa tuh Dia Bu? suka menarik. Menarik ya, yang gampang. Tarik-menarik betul. Apa Bu yang ditarik? Apa yang dimenarik-narik? Ya tentunya teman-teman kalau tahu nih, energi dalam tubuh kita itu sebetulnya Allah sudah menciptakan semua sama ya. Kita punya diberikan akal pikiran, diberikan hati, diberikan tubuh ya. Ya Masya Allah, kita ini sangat rugi kalau seandainya kita ini tidak memanfaatkan dan tidak menggunakannya dengan optimal. Rugi guys, manfaatkan. Harus berpikir positif gitu. Punya berpikir positif. Tadi bagaimana nih yang kita menjadi bidanwa tentang bidan ini, pertama dilihatnya dari sisi apa? Kita harus lihat sisi yang paling positifnya. Dan saya menjadi bidan ini dari tahun 2007 Bu Diani ya. Dari 2007 saya lulus diploma 3 pidana. Mungkin pada saat itu saya masih usia berapa nih? 18 Ya, ini ya, sekitar 18 tahun seperti Iya, 18-19 ya. Ya, 20, lulus 21 tahun gitu. Nah, saat itu bagaimana saya menemukan bahwa saya itu ingin sukses. Mindset-nya. Mindset awal berarti itu ya, positif. Berpikir positif bahwa lulus, saya ketika lulus itu harus membawa manfaat. Yang saya ini harus bermanfaat. Ingat teman-teman, Jadi tidak mindsetnya itu, mindsetnya tidak ke salary, tidak ke gaji berapa gitu, enggak. Harus positive vibes dulu ya. Yang pertama, saya itu memiliki buku teman-teman dan itu di-scan dulu dari buku itu ketika saya tulis pada saat saya kuliah. Saat ini pun ada bukunya, cuma saya nggak bawa nih. Bu Nunung sudah tulis dari kuliah ya. Tulisan-tulisan itu ketika saya baca saat ini betul-betul ada keajaiban rahmat Allah itu ternyata memang saya rasakan, dan mungkin ini menjadi gambaran bahwa teman-teman bahwa saya kita memiliki Tuhan, kita punya
memiliki. Kalau kita yakin, yang pertama yakin dulu kemudian bahwa saya lulus, setelah lulus itu akan menyenangkan saya lakukan. Jadi pertama ubah mindsetnya, pemikiran positif. Setelah lulus saya alhamdulillah kemudian baru saja di yudisium kemudian ternyata sekali waktu itu saya itu baru mau akan yudisium, jadi belum yudisium. Setelah yudisium saya langsung didatangi oleh Sikas Muhammadiyah Akbid Muhammadiyah Cirebon, teman-teman. Ya, berdua saat itu ada pimpinan di Akbid Muhammadiyah Cirebon itu kontak saya bersama kerjanya untuk menghadap dan diberi kesempatan dia untuk melanjutkan ke bidang pendidikan. Langsung gitu. Saat itu padahal saat itu saya juga merasakan bahwa mau jadi bidang pendidik, padahal saya ingin awalnya itu ingin praktek. Mindset saya awalnya ingin praktek gitu ya. Nah ternyata tawaran itu karena saya yakin setiap jalur yang Allah berikan itu mungkin terbaik. Jika memang tawaran itu saya terima dan itu untuk kebaikan, justru pendidikan itu lifelong learning. Maksudnya pendidikan itu sepanjang hayat. Jadi membawa ilmu itu adalah satu sebagai bekal kita untuk sukses teman-teman. Jadi saya terima dan alhamdulillah saya lulus di 2008 itu menjadi bidang pendidik dan bergabung di Sikas itu di 2007. Dulu Akbid Muhammadiyah dan sampai saat ini saat itu saya belum praktek mandiri ya teman-teman, karena saya tidak mau bilang prakteknya. Saya sampaikan bahwa saat itu saya ingin mencari pengalaman dan saya tidak mencari gaji atau uang sepenuhnya maksudnya, tapi ternyata rezeki itu Datang aja ya, mengikuti betul. Mindsetnya seperti itu selalu apa? Jika ini apabila kita melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan yang sebiji jarak pun gitu. Nah kalau misalnya kita berbuat kejahatan, artinya kalau kita melakukan kebaikan, terutama teman-teman untuk ilmu nih, nanti di Sikas Muhammadiyah Cirebon itu adalah suatu kebaikan yang buat teman-teman, misalnya melanjutkan studi sarjana atau profesi gitu ya. Dari D3 lanjut ke sarjana atau profesi, kan selanjutnya itu tidak usah khawatir dengan rezeki kita. Nanti dari mana ya uangnya, dari mana ya, kemudian kita nanti saya akan lancar nggak ya, harus yakin. Pertama yakin itu setelah lulus saya menjalankan prakteknya dan alhamdulillah diberi kesempatan magang di rumah sakit Muhammadiyah sama. Jadi menambah skill saya untuk mandiri, bisa mandiri, dan juga saya itu bergabung di kliniknya di pimpinan di bawah membaca ilmu. Jadi itu yang bukan saya. Nah ternyata setelah itu saya jalani waktu itu masih menjadi satu dosen ya. Kemudian 2010 saya menikah dan alhamdulillah setelah menikah itu saya yakin saya minta izin dan kemudian tidak lepas dari ridho suami juga. Kalau yang sudah menikah itu ridho Allah, ridho suami. Jadi kalau kita amal kebaikan nanti dimudahkan segalanya ya teman-teman. Dan 2011 itu saya berniat untuk membuat praktek mandiri. 2011 ya, itu adalah awal pertama saya praktek 13 tahun ya, 14 tahun. ya, berarti 14 tahun sekarang sudah praktek. Nah, praktek mandiri itu mulai dari modal berapa ya? Kita itu dulu punya nggak sedikit, ya sedikit, pokoknya modalnya niat, Modalnya niat dan ikhtiar serta ilmu yang kita miliki ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau lulus punya ilmu di sini ada pelatihan juga ya. Memang sekarang sebetulnya di Sikas Muhammadiyah udah lulus itu udah include dengan ilmu yang didapat dan juga pelatihan. dengar-dengar Gunung ini lagi program doktor ya. Oh ya udah ya. Nah ini dari 2011 itu betul saya punya PPMB dengan hanya ruangan yang terstandar aja dulu. Jadi standarnya ruangan itu ada ruang dokumentasi dua, ruang periksa, kemudian satu ruangan bu, kemudian ruang kanan rumahnya bu, gitu ya, dan kemudian ruang bersalin dan ruang pelik. Nah bermula dari satu pasien 1 bulan itu hanya 1 pasien bersalin.
dan alhamdulillah juga kehamilan itu baru beberapa, namun dengan kerja keras, dengan ikhtiar, dengan Ya. Kalau yang akhirnya pemeriksaan ya, itu, pemeriksaan imunisasi itu kan Hah? bertahap ya Bu ya. Dalam 1 tahun terus berjalan. Sekarang udah berapa sekarang? Persalinan. Kita persaingan tuh udah 20 sampai 30. Masya Allah. Ini kalau dirata-ratakan sehari satu. hari satu. Nah kalau ANC imunisasi itu 150 satu satu bulan. bulan. Iya, dan untuk KB itu udah 2 kasus. Nah sekarang kan kemarin baru akreditasi rawat inap ya Bu ya. Nah itu bagaimana tuh? Ya, akreditasi sama seperti ini perjalanannya. Dulu itu saya yakin bahwa PPMB saya akan maju. Kemudian saya lakukan sesuai dengan tupoksi juga ya, bahwa saya harus memberikan baik untuk PPMB. Nah, seringlah ada inflasi amin, kemudian seringlah aktivitas sosial, dan kita karena wilayah kerjanya di bawah wilayah kerja. Nah, kita nanti kita juga harus memiliki hubungan baik dengan semua kolega baik itu tingkat kepala desa, teman-temannya, dan bisa dikasih ke kemudian kita juga membuat laporan sesuai dengan persyaratan. 2015 jadi saya lanjut lagi studi, gimana saya supaya tetap konsisten, pasiennya tetap banyak. Jadi Sementara lanjut studi gitu ya. Saya lanjut studi. Gimana tuh Bu Nunung? Saat itu saya asisten itu 1 bulan. Nah, ketika saya lanjut studi, asisten saya 2 bulan. Dan itu adalah lulusan Habib Muhammadiyah Cirebon. Jadi kita Muhammadiyah Cirebon ya, teman-teman. Saya yakin bahwa lulusan saya ini adalah lulusan yang sudah siap di dunia kerja. Jadi saya tanya Yang dirasakan lulusan Situs Muhammadiyah itu di mana? Di pelayanan di memiliki etika, Masya Allah. dan itu kompetensi yang besar. Yang penting soft skill, karena menunjukkan bahwa soft skill itu menunjukkan salah satu modal. Model, Masya Allah. Sekarang udah berapa nih asistennya setelah jadi klinik? Untuk bidangnya tadinya 5, namun satunya itu udah ketiga terus. Dan masih Dari Situs Muhammadiyah. di negara ya. Kemudian sudah lulus saya S2 itu ya, berganti 2017. Itu saya mulai meneliti, saya mengharapkan ada pengembangan dalam pelayanan, karena kita harus interprofesional kolaborasi. Interprofessional collaboration. Karena teman-teman ternyata di kampung itu banyak sekali kebutuhan pelanggan. Mereka itu ingin mendapatkan akses. Jadi banyak pasien yang berobat sebentar kita Pasien umum gitu ya. Iya betul, terbatas ya. Ya, ada undang-undang juga kita ya. Ada permenkes yang baru juga ya, terakhir sekarang 2017 ya. Saat itu saya ingin mendirikan klinik dengan modal satu keyakinan dan Allah itu akan membantu dalam setiap. Yang penting yakin ya sama Allah. Kebaikan. Jadi masalahnya itu di keyakinan, dan kitanya harus punya ini, kita ini yang dan doa. Nah saat itu setahun prosesnya dulu, jadi saya pindah ada lokasi tempat yang lebih luas gitu, dan ternyata 1 tahun prosesnya untuk buat klinik itu perlu SDM yang mumpuni. Pertama terutama bukan hanya lokasi sarana, bangunan juga, tetapi di situ ada standar klinik klinik yang harus saya penuhi. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya mau merintis suatu usaha itu, saat kita udah tahu ketentuannya, kemudian memang SDM ya, di situ kalau klinik itu harus penanggung jawabnya dokter, dan kita harus ada itu gitu. Jadi dokter yang bisa penanggung jawabnya. Namun kita di situ pun artinya ketika bekerja sama, karena kami sekarang bekerja sama dengan BPJS itu di salah satu persyaratan yang akreditasi. Kita sudah 4 tahun kliniknya Biani, tadinya rawat jalan, sekarang sudah rawat inap. Dan itu kerja keras juga teman-teman semua, bagaimana tim kita itu di sana lulusan sekarang sudah yang tadinya 2 asisten, sekarang dokternya 3, kemudian ada apoteker, ada KTK, ada bidan, ada admin, dan kami. Jadi ada sesama yang kebersihan yang
Semuanya staffnya ada berapa? Dari TPMB, kemudian jadi klinik rawat, jadi klinik rawat inap ya. Dan kita harus optimis gitu bahwa semua mengalir dengan apa yang kita syukuri, dari sedikit menjadi bukit ya. Kalau sekarang mungkin nggak sih fresh graduate begitu memiliki pengalaman seperti Bu Nunung. Nah, lulusan dari kita nih, Itu Peluangnya peluangnya seberapa besar untuk lulusan sekarang? untuk peluang ini cukup besar sekali ya teman-teman. Ternyata saya itu penduduk itu harusnya di bidang satu bidang. Iya, jadi ya begitu ya, benar ya. Jadi kalau kita lihat dulu profil di Wilayah. lingkungan kita, ya ternyata kalau lingkungan kita memang ada 5.000 aja contohnya. Dan itu baru ada satu bidang. Nah itu peluang usaha untuk kita, bahkan merekrut teman-teman menjadi manajer tadi ya. Kita itu sangat besar tentunya, dan ibu jangan khawatir barangkali nanti kerjasama join antara wilayah dengan wilayah. Ini kita masih diberi kesempatan untuk banyak memberikan sumbangsi ya ilmu kita dan juga skill kita di pengembangan baik itu praktek mandiri masing-masing ataupun nanti berkembang menjadi klinik Seperti Bu Nur. semangat ya. Nah, kalau untuk di pendidikan nih Bu Nur Hasanah, gimana? Apakah ada hal yang dipelajari supaya nanti ketika lulus kita tuh siap untuk bersaing? Karena kan tidak hanya pelayanan kebidanan saja kan sekarang banyak itu. Nah, apakah kita mempersiapkan mahasiswa kita sejauh apa begitu? Jadi Bu Diani, saya bersyukur sekali bahwa saya juga ditempatkan di tempat yang cukup baik di sini ya, alhamdulillah. Jadi kita untuk di ranah pendidikan, kita memang menciptakan bidang itu yang pertama memang sesuai dengan kualifikasi yang diatur oleh Kemendikbud. Kemudian yang kedua juga sesuai dengan kualifikasi yang diatur oleh Majelis Tinggi PP Muhammadiyah. Jadi kita mempunyai dua pendamping ya, dua naungan yang membimbing kita. Dari Kemendikbud ada, dari Majelis Tinggi ada. Nah, tujuannya ini adalah memang untuk mempersiapkan lulusan-lulusan seperti Bu Nunung ini yang mentalnya harus siap gitu. Karena kurikulum dari Majelis Tinggi itu ada yang namanya Al-Islam Muhammadiyah, di mana di sana ada pendidikan-pendidikan karakter yang membuat satu pribadi itu jadi lebih matang gitu, bukan hanya matang dari segi pengetahuan saja, dari skill saja, dari spiritual, kemudian dari mental. Nah, kalau dari segi mata kuliah nih Bu, ada nggak sih mata kuliah yang sangat berpengaruh nanti ke depannya untuk peluang tersebut? Jadi kalau mata kuliah, kalau kita membuat sangat berpengaruh itu, dia mata kuliah di kebidanan itu saling bertautan ya. Tidak ada mata kuliah yang dia berdiri sendiri untuk mencapai kesuksesan gitu. Jadi dia itu mata kuliahnya saling mempunyai prasyarat sampai kepada endingnya itu melakukan kebidanan secara komprehensif. Itu memang dibangun oleh beberapa mata kuliah yang bertahap dengan sistem metode spiral, artinya dari mulai yang paling mudah dipahami dulu, kemudian semakin luas untuk sampai ke tingkat akhir itu secara komprehensif sudah bisa diluluskan dan sudah bisa bekerja di dalam komunitas seperti yang Bu Nunung tadi ceritakan. Gitu. Dan Bu Nunung ini salah satu lulusan Stikes Akmid ya dulu ya, Akmid Muhammadiyah ya. Yes, ya. Cetakannya ini mentornya adalah mentor Muhammadiyah. Iya. Ya benar. Kebetulan sekarang saya juga aktif di organisasi ya, selain saya menjadi ikut ya di dalam organisasi pemerintahan kami di Indonesia, saya juga aktif di Majelis Kesehatan Indonesia. Dan di sini juga ya kita itu tadi perlu menerapkan beberapa metode kurikulum yang bukannya meluluskan itu dari segi hard skill, karena ternyata di lapangan itu tidak cukup dengan hanya sebagai kemampuan kognitif saja. Ternyata lebih banyaknya itu mengharapkan bidang-bidang yang lebih lama, Betul ya. menerapkan juga selama ya. Melayani dengan selama ini ada itu di karakter kita, dengan golden habit.
Jadi udah paket komplit sepertinya yang kita ciptakan sama Mbak Yanti. Ya, saya sendiri selalu optimis dalam hal ini. Saya juga walaupun sudah selesai S2, ternyata saya tidak putus di situ. Ternyata teman-teman dengan adanya saat ini undang-undang yang harus sertifikat profesi, dan saya optimis dan selesai juga kemarin 1 tahun itu di profesi. Jadi harus semangat ya, semangat, dan yang berpanjang S3-nya. Jadi teman-teman yang pertama ubah mindset, Mindset. sama punya catatan. Jadi teman-teman boleh menuliskan scripting gitu. Jadi boleh karena ucapan itu adalah doa. Dan tulisan itu juga memiliki energi positif yang menimbulkan ada apa nih, paling menarik gitu. Kita punya energi dan Allah itu ternyata apa nih? Kita bayangkan punya afirmasi positif, kemudian kita akan membayangkan bahwa hal itu sudah terjadi pada diri kita. Kesuksesan itu sudah terjadi pada diri kita, dan suatu saat nanti dan kita terus berbuat kebaikan, nanti kali gane bahasa Sundanya apa ya kali bahasa tiba-tiba gitu ya, kebetulan nggak ada tapi yang kebetulan tiba-tiba ya tidak ada yang kebetulan, tapi pas kehendak Allah itu tiba-tiba apa yang kita harapkan itu Terjadi gitu ya. gitu. Kalau punya cita-cita untuk menjadi untuk melanjutkan profesi dan itu nggak usah khawatir, di sini tempatnya di semua Cirebon ini sudah memiliki satu kurikulum yang baik, dan kita tidak boleh khawatir bahwa nanti lulusan dari teman-teman ini semua juga akan bermanfaat. Di dunia kerja kita, dan alhamdulillah kemarin itu alumni kita yang udah lulus banyak yang P3K semua lulus. Saya dulu dari dulu sampai sekarang di Stikes Muhammadiyah Cirebon, walaupun apalagi sekarang mau jadi mada ya. Jadi dari aktif sama sekali segala sesuatu. Kalau teman-teman dari aktif kemudian Stikes, kemudian Mada Universitas Muhammadiyah Ahmadiyah. Mudah-mudahan lancar kalau ini segera dirilis insya Allah ya. Kita doakan ya buat Mada. Baik. Terima kasih Bu Nunu, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Ternyata Stikes Muhammadiyah Cirebon selain dari yang tadi disampaikan Bu Nur Hasanah memiliki kurikulum yang baik dan juga status yang layak, ternyata kita juga memiliki dosen yang sangat berkualitas. Seperti Ibu Nunu ini ya, beliau itu vokasi jalan, akademisi jalan, dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral seperti itu. Jadi Stikes Muhammadiyah Cirebon juga akan berubah bentuk ya menjadi Ultraman. Jadi universitas dari Akbid Stikes kemudian jadi universitas, kalau tidak salah ya Bu Win ya, indikator perguruan tinggi yang baik itu dengan adanya perubahan bentuk menjadi institusi yang lebih tinggi lagi ya, lebih besar seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nunu. Ya, sama-sama. Silahkan barangkali ada closing statement dari Bu Nunu dan Bu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah dulu, mangga. Dari closing statement dari saya, libatkan Allah di setiap ikhtiar, maupun mau baik dari akademisi maupun dimanapun kita berada, kita melibatkan Allah karena kita tidak bisa berjuang sendiri. Luar biasa. Bu Nunung, bagaimana silahkan? Untuk saya mahasiswa dan mahasiswa dari sebenarnya pasti ada kemudahan, dimulai dengan bersemangat, terus berikhtiar, semangat, teman-teman, tidak lupa selalu berdoa, ya, karena ini adalah sejak kebangkitan untuk menuju kesuksesan, dan penuh dengan kesyukuran dan kesabaran serta ikhlas dan tawakal dalam menjalani kehidupan kita. Insya Allah apa yang diberikan dan kita minta yang terbaik, karena belum tentu menurut kita baik, belum tentu ya menurut Allah. Kita yakin, kita pilih, kita yakin kan bahwa Allah itu selalu memberi yang terbaik. Insya Allah itu adalah kebahagiaan buat kita di dunia dan Di akhirat ya. Insya Allah, terima kasih. Sama-sama. Kayaknya waktunya
Cepet banget ya, ya. Kalau Pasti banyak yang penasaran. mungkin datang langsungnya ke Stikes Muhammadiyah Cirebon ya. Di sini ada Stikes Center, ada Mas Amin yang akan selalu membantu kebingungan setiap mahasiswa baru. Sini Mas Amin, sini. Mas Amin sini, Mas Amin. Nah, nah ini dia Mas Amin. Dia front terdepan. Front terdepan. Mas Amin satu taken, guys. Ya, perkenalkan saya Gadis, saya berada Stikes Center, admin Stikes Muhammadiyah Cirebon mengenai pendaftaran mahasiswa baru di tahun 2024. Silahkan hubungi Mas Amin. Iya, dan ada LPM kita yang selalu menjaga mutu Stikes Muhammadiyah Cirebon. Ada Ibu Wiwin Hidayati, SSITMK. Silahkan Ibu Wiwin untuk maju. Bu Wiwin ke depan dulu, Bu Wiwin. Itu ya teman-teman, alhamdulillah Stikes Muhammadiyah Cirebon tidak usah diragukan lagi jika ingin meneruskan jenjang pendidikan tinggi kebidanan. Kita ada S1 kebidanan dan sudah ada profesi bidan. Kita menerima lulusan dari SMA 0 tahun ya, jadi 4 tahun kuliahnya, dan juga menerima lulusan dari D3 kebidanan ke S1 kebidanan dan kemudian profesi hanya 2 tahun sampai mendapatkan gelar vokasi ya, BDN, seperti itu, S ke BDN gitu. Ya, kita juga ada prodi lain, ada prodi farmasi tadi ya. Ya, selain dari kebidanan juga kita ada prodi farmasi, S1 farmasi, dan itu juga alumni kami paling cepat itu lulus mendapat pekerjaan berapa ya? Kurang dari 1 bulan. Ada yang kurang dari 1 bulan sudah diterima di lapangan pekerjaan begitu. Dan nanti setelah jadi Umada tentunya kita juga ada prodi-prodi baru lainnya. Tunggu saja ya Stimuzen. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Terima kasih Bu Nur Hasanah, terima kasih Ibu Nunung. Saya tutup. Nasruminallah wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.